Assalamualaikum teman-teman. Oke, kali ini saya berada di kandangnya Kali Gesing TV ya teman-teman ya, atau Mas Sofyan. Nah ini kebetulan lagi ada tamu. Gimana kalau kita sekalian aja gerbek mereka? Coba mereka itu lagi berbincang-bincang tentang apa teman-teman? Yuk ikutin saya terus ya, jangan kemana-mana. Let's go teman-teman. Assalamualaikum Mas. Pak, sehat Pak? Sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, kalian pasti hafal dong sama YouTuber satu ini teman-teman. Dia itu YouTuber viralnya Kali Gesing ya. Kita bisa lihat di sini. Ada kambing Kali Gesing manajemen, luar biasa. Saya aja nggak punya manajemen teman-teman. Tuh liatin itu masnya yang lagi, kita bisa lihat yang suka, pokoknya kameramennya dari Kali Gesing TV. Hai gitu. Halo, halo. Bener banget. Nah ini teman-teman, ini langsung sama Mas Sofyan ya. Mas Sofyan, sehat Mas? Sehat. Alhamdulillah. Sini, Mbak. Pak, sehat Pak? Iya, alhamdulillah. Ini kayaknya mau borong ini teman-teman. Ini kayaknya mau borong kambing ini. Kui juragan satu itu yang bikin saya pagi ini hampir geroyok-geroyok menangis. Loh, kok bisa? Diberi duit udah gitu. Astagfirullahaladzim. Lihat teman-teman, bolehlah saya megang ya. Kita bisa lihat. Tebel banget. Ini tebalnya berapa senti ya? Luar biasa. Ini dengar-dengar katanya Bapak ini bos madu ya? Iya benar Mbak. Bener banget. Coba uang segini banyaknya masih banyak lagi yang di ATM, ini kira-kira itu hasil dari madu aja Pak? Dari madu Luar dan dari biasa. lebah Lebah. cempe ini Mbak. Basicnya memang pengusaha madu kalau Mas Kozin, tapi akhir-akhir ini memang luar biasa merintis kambing itu, dan di rumah itu saya pernah liputan di tempatnya Mas Kozin itu bahkan tidak ada yang jelek. Berkualitas semua, hasil breedingnya berhasil. Mantap. Ampuh pokoknya. Sebenarnya Mbak, untuk kambing ini termasuk baru lah. Baru. Ya, baru. Coba-coba ternyata keluar cempene ini. Buat beli lagi nih Pak. Mantap luar biasa. Ini beneran Pak? Beneran ya? Beli kambing Mas Sofyan. Ini yang babon. Oh babon. Oh maksudnya ini sampean hasil jual dari cempe sampean, dan ini mau beli kambingnya Mas Sofyan. Kambing yang usia berapa bulan Mas Sofyan yang mau dibeli? Sebenarnya darah calon babon. Nah Calon itu babon. umurnya orang poeli paling kayak setahun, tapi dalam kondisi bunting. Dan ini sebenarnya rada mergelu karena satu-satunya materi terbaik betinanya, tapi diboyong Mas Kozin digone Borobudur. Biasa. Tapi di topeh ini rada gegerudo aja. Rada tergoda tapi. Ya Allah, iya. Kenapa kok sampai mau dilepasin Mas Sofyan? Saya begini, sebenarnya Gimana? sebelum Mas Kozin datang ke sini itu sudah banyak teman-teman yang memang menghendaki kambing itu. Cuman saya masih berupaya untuk menahan karena itu sebagian dari maskot betina saya yang untuk regenerasi breeding. Tapi ketika saya sudah satu dikasih alasan dari Mas Kozin bahwa lah lewat dituku wong ora ada yang lain ning Magelang lah wis KO. Artinya ketika saya tempat Mas Kozin kan perjalanan hanya paling suwe-suwene 1 jam. Nggak ada bedanya ketika di sini sama di Mas Kozin, dan Mas Kozin koreksinya kan bagus-bagus dan ada pejatan cetak 1. Meskipun itu nanti kondisinya bunting, Mas Kozin sudah siap mental apapun itu nanti yang terjadi anaknya. Ketika apik bonus, ketika urung maskot belakangnya untuk yang kawin generasi berikutnya kan. Saya pernah review memang bikin geleng-geleng. Maskotnya? Maskotnya cempene juga kerandanya deket-deket. Dan memang materinya api-api lah, pokoknya demonnya api, wis mbahnya api. Ya, wis pokoknya super ya teman-teman ya. Nah ini kira-kira yang Doro yang mau dibeli sama bapaknya ini tuh hamil. Lomba 2 kali juga belum pernah juara 1. Lomba 2 kali belum pernah juara 1. Belum pernah juara 1. Juara terbaiknya adalah juara 5. Oh juara terbaiknya juara 5. Tapi saya lantas di situ tidak gigrek karena saya sering menemui kambing-kambing, dan kambing saya sendiri pun kadang orang kudu juara ya breeding pun kadang tetap. Karena kita ke depan arahnya breeding. Iya benar. Harapannya nanti anaknya mbok sik belum juara. Bener banget. Nah ini hamilnya sama siapa? Sama pejantan mana ini? Ini pejantannya sama cucu rangu-rangu. Cucu rangu-rangu itu milik Pak Wahid ya? Jadi ora kok cucu maaf, anak rangu-rangu. Anak rangu-rangu. Jadi Pak Wahid kan punya rangu-rangu. Ada pejantan di Wonosobo itu anaknya rangu-rangu. Oh iya. Ngawini sama itu. Jadi kita besok naik keluar
itu cucu rangu-rangu ning yo dadi hitungane anake dadi buyut labas. Oh iya. Jadi versusnya kambing ini kan anak teteki sebenarnya. Kenapa sebenarnya saya rodok berat hati namun yo wis kadung diikhlasne dengan harga saya anggap fantastis 30 juta loh. 30 Berapa? juta. 30. Tidak 30 loh. Wow, Nah, luar biasa teman-teman ya. Teteki kan salah satu pejantan memang yang ada alurnya dengan Tembong Raja dan Ratu Mustika. Oh. Jadi sebenarnya itu generasi betina itu pada prinsipnya nek wong breeding jane wedok aja didol lho Mas Gojek. Ning iki tak dol mergo juragan ya saya nunggu yo piye. Yang beli fantastis. Di ili-ili carane ya, benar-benar. Coba saya mau tanya ini ya Mas Sofyan. Sampean ini kan boleh dibilang itu YouTuber juga, terus juga sampean ini breedingan ya, breedingan sendiri. Sampean tuh main kambing itu udah berapa tahun? 2006 sampai 2022 16. 2006 tuh saya masih sekolah Mas Sofyan. Umurmu berapa, Mbak? Aku tuh pokoknya rahasia. Aku masih sekolah teman-teman. Berarti luar biasa. Sampean coba ceritain tentang kisah sampean dulu dari dulu sampai sekarang gitu. Kok sampean dulu fokus breeding kok bisa-bisa sampai pengen jadi YouTuber itu gimana ceritanya Mas Sofyan? Waduh, ini konten berbahaya sebenarnya. Oke, aku mau nembe baru aja tak ceritane Mas Kodi. Jadi ketika YouTube itu terlalu keren untuk saya ketika saya dibilang YouTuber. Karena lek vlogger sih rodok mending. Jadi itu awal dari hampir keputusasaan. Hampir dari keputusasaan sehingga memacu saya untuk mencari celah. Mencari istilahnya koyo piye ya? Pekerjaan lain. Karena kan pada tahun 2020 akhir itu basic dulu selain breeding kan project. Project pada akhirnya cara bahasanya jeblok. Oh, iya. Proyek kekurangan bayar sampai saat ini angkanya sih kalau menurut saya sangat fantastis sekali ya Mas Kozin. Tadi kita sempat bercerita dengan angka 1 miliar, 15 juta mangkrak gitu. Wah, luar biasa lah. Intinya dulu itu sebenarnya sampean itu pernah boleh dibilang tuh bangkrut karena breeding atau karena gimana? Karena project. Jadi saya itu kan breeding juga, terus supplier juga. Akhirnya naik supplier ini bahasannya proyekan. Proyekan itu saya terjebak pada akhir-akhir iki malah. Dan itu membuat benar-benar oleng. Benar-benar putus harapan karena modal yang sekian banyaknya jadi wis ra ono. Dan kita berangkat lagi dari minus dan enggak tak pikir panjang karena masa depan ada di depan, kita tinggalkan di belakang. Dan berangkatlah nge-vlog. Wis ngono kuwi lek sejarah singkatnya. Tapi saya jadi maksudnya kayak ngelihat sampean itu jadi motivasi untuk saya Mas Sofyan. Karena sampean ini breeder pun juga, supplier pun juga YouTuber. Jadi saya di sini pun kayak berharap kalau seumpamanya saya jadi YouTuber kedepannya tuh saya pun pengen breeding gitu. Itu saya lihat dari sampean. Intinya saya mencontoh sampean gitu. Saya lihat juga walaupun dulu sampean sempat ibaratnya sempat rugi besar-besaran ya, boleh sangat dibilang. Besar. Nah, tapi sekarang sampai bangkit lagi tanpa harus mengingat masa lalu gitu Mas. Ya mudah-mudahan artinya karena masa depan itu tetap prinsipnya ada di depan ya Mas Kasin. Nek kita berani meninggalkan masa lalu dan kita berangkat lagi dengan harapan yang positif dengan kerja keras, saya yakin masih banyak yang ada di depan dibanding yang hilang di belakang. Bener banget. Iya, soalnya saya lihat pun sekarang malah makin suksesnya sekarang daripada yang dulu Mas Sofyan ini teman-teman. Amin, amin. Luar biasa. Saya juga belajar etos kerjanya dari Mas Kozin. Iya, Mas Kozin itu istilahnya juga meskipun waktu itu juga orang itu berbicara bahwa seolah-olah kalau kita berbicara madu itu hal yang sangat sederhana. Nah, iya bener. Tapi ketika pasaran yang ditembus Mas Kozin sampai saat ini sehingga omsetnya juga luar biasa, pengunjungnya juga luar biasa, merambah ke kambing juga breeding, hasilnya juga luar biasa. Tentunya kita juga banyak belajar dari teman-teman. Iya benar. Saya juga sebenarnya mau tanya ini sama Mas Kozin ini. Sampai ini kan ibaratnya besar dari madu ya Mas Kozin. Bener banget. Sampai tiba-tiba tertarik dengan kambing kelas kontes atau mungkin kelas breeding. Ya Mas Kozin ya. Tertariknya itu gimana kok bisa-bisa dari madu pindah ke kambing gitu loh Mas Kozin? Nah kebetulan kan untuk peternakan lebah kami itu di pegunungan banyak ramban. Oh iya. Nah itu kebetulan sekarang itu kok sering lihat YouTube itu Mas. Ini harganya kok
fantastis banget. Nah, itu jadi tertarik nyoba-nyoba, ternyata kok keluar cempe ini langsung laku lumayan fantastis lah, itu langsung malah tambah semangat. Oh, itu baru pertama kali cempenya sampean yang laku fantastis atau untuk yang keberapa kalinya ketemu yang fantastis? Kedua kali. Oh, yang kedua kalinya ketemu yang fantastis harga 30 jutaan? Ya, di bawah. Di bawah 30 juta lah. Tapi ya, lah ini dijual untuk beli Doro tempatnya Mas Sofyan. Harga 30 juta. Iki berarti sing bodoh iki aku apa sapa ya Mas? Jenenge adol cepet dolane dorong meteng. Iya sebenarnya rada lucu teman-teman. Karena ketika kita tadi lihat di pasar ya Mas Kozin ya, jenengan juga sendiri paham kan. Jenengan juga sering nge-vlog di pasar. Harga cempe yang harga 20-an juta. Iya, bener banget. 30 juta banyak tuh. Sik PR-e nambah gede nih, sik ngawin nih, jangkanya masih panjang lah. Lagi ki maksudnya ki aku ki sing bodoh kok piye maksudnya ki 30 juta dorong meteng. Gak cara lomba orang sini-sini. Lah iya. Kenapa kok bisa semurah ini? Mas Kozim jual cempe yang harganya hampir 30 juta, ini kok dibeliin harganya 30 juta, dorong meteng lagi. Kenapa kok bisa semurah itu Mas Sofyan? Pokok intinya secara finansial mungkin saya sudah diuntungkan meskipun masalah besar kecilnya keuntungan kan fleksibel juga. Yang penting antara kecocokan itu antara pembeli dan penjual itu wis ono akad, enek murai ya bene nek ngene Mas Kozin, enek larang ya bene nekku. Nek mudah-mudahan kita harapannya juga Mas Kozin ke depannya ini anak-anaknya yo sesuai harapan. Nah, ya ini juga jadi pertanyaan ya teman-teman ya. Ini Mas Kozim ini beli Doro hamil dan ini Doronya ya udah dijelasin tadi ada lurinya juga. Cuman kan ini belum jelas nanti anaknya Mas Kozim. Ya untuk melihat kambingnya kan secara parameternya kan udah kelihatan. Iya, itu untuk indukannya. Nah, iya. Kira-kira sampean tuh yakin nggak nanti kalau anaknya tuh keluarnya tuh bluwer ngadil gitu. Yakin nggak? Ya, sesuai harapan, Mbak. Ya namanya rezeki kan. Ya pokoknya kita yang penting kan optimis lah ya, yakin. Bener banget. Coba saya mau tanya sama masternya ini, sampean ini untuk kedepannya nanti itu kira-kira itu kira-kira itu kambing-kambing etawa itu akan makin jaya atau mungkin makin redup Mas Sofyan? Kalau saya berpikir makin jaya. Makin jaya ya? Kita berlogika sederhana seperti ini. Kita breeder. Itu saja untuk menghasilkan cempe yang berkualitas itu sistem perbandingannya hanya adalah 10 atau 21. Bandingannya loh. Jadi kenapa harga kambing yang sudah mengarah ke seni ataupun kontes itu sangat layak dihargai dengan angka fantastis? Itu karena memang gawene angel. Satu itu. Kedua, angka kelahiran. Ketika saya bicara dulu pada masa nome mbahku, wedhus regone sakmono. Tidak ada pikirannya mbahku nek sisuk anak putune arep seneng wedhus. Kambing ada angka kelahiran dengan kualitas semakin bagus dan orang ada angka kelahiran sok putuku apa putune Mas Kozin ini sik bakal iso ada yang seneng kambing. Dan nilai rupiahnya pun akan selalu makin naik ya, makin tinggi, makin bagus dan terjaga teman-teman. Harga kambing PE itu makin luar biasa loh teman-teman. Tapi itu semua tuh karena juga kualitasnya ya Mas Sofyan ya. Nah, untuk Mas Kozin ini kira-kira ada minat untuk terjun ke kontes nggak kira-kira ini? Ya kalau untuk terjun sih masih belajar ini. Masih belajar ya. Nanti kedepannya ya tetap ikut lah ya. Mungkin ini sekarang sampai tuh caranya kayak bertahap dulu ya. Ngumpulin yang kambing-kambing untuk kelas breeding, menciptakan kelas kontes mungkin ya. Oke. Nah kita bisa lihat ya teman-teman ya. Ini Mas Kozim beli dari Mas Sofyan Doro hamil luri apa tadi Mas? Keteki, anak keteki ya, luri keteki teman-teman. Pejantannya yang hamilin itu pejantan dari anak rangu-rangu. Oke, kita bisa lihat teman-teman, ini sudah deal, udah benar-benar. Sampai udah maksudnya nggak mikir-mikir lagi ya? Nggak mikir lagi. Nah, kira-kira yang jual ini kira-kira mikir-mikir nggak orang ini cempe harga hampir 30 juta dibeliin dorong? Ya mikir. Mikirnya dua sakmono kok gitu punah orang. Gimana nih? Gimana? Mau diterima nggak? Ayo. Wes pokok nggih Mas Kozin, aku ikhlas lahir batin. Artinya saya punya harapan mudah-mudahan
tetap sesuai harapan. Nah, ketika di tempat Mas Gozin saya optimisnya berani ngasih itu lah enak anak-anaknya mau saya nempel ndak oleh. Yakin lah caranya ya sampai juga percaya sama Mas Gozin gitu lah. Saking percayanya. Oke, diterima terus salaman. Udah deal ya ini teman-teman ya. Ayo salaman. Semoga sehat ya Mas. Luar biasa. Amin gitu 30 juta. Lulu jadi. Ya, ini teman-teman saya ini pasti penasaran kan kambingnya itu seperti apa. Nah, ini sekarang saya mau ke sana untuk ngecek ya. Saya tinggal dulu sampai ngobrol-ngobrol nggak apa-apa. Oke? Kambingnya teman-teman. Sebelah babon anak let siji. Babon anak let siji. Yo. Coba aku juga penasaran asli ini. Oke, teman-teman, kita bisa lihat di sini ini pejantannya dari Kang Sofyan. Ini namanya pejantannya itu siapa? Brahman milik Kang Sofyan. Luar biasa ya teman-teman, ini nurut banget loh pejantannya, luar biasa. Nah sekarang kita lihat yang tadi itu nuri keteki ya teman-teman ya, sama mana Mas? Oh ini, wah luar biasa. Gimana Mas ngeluarinnya? Oh ya, maaf.